خصوصا لنبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم خصوصا جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين ثم خصوصا جميع الملائكة المقربين خصوصا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخصوصا لجميع مشايخنا وأساتذتنا ثم وصل جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الحياء منهم والأموات ثم وصل محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة نور الأمة ثم وصل محمد صديق الأمين ثم وصل محمد الفاروق ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbil amin. Untuk para pihak yang ikut membantu memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbil amin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbil amin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala diparing kesehatan, diparing kemudahan dalam rangka berthalabul ilmi, diparing kesuksesan dalam rangka menjalani kehidupan. Dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbil amin. Selanjutnya monggo sarang-sarang malih mau surat Fatihah diperuntukkan untuk pengarang kitab ilmu usulil fikih yaitu Syekh Abdul Wahab Khalaf. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbil amin. Ya, kemarin sudah kita baca ya sebagian di antaranya kemarin yang terakhir kita mengurai tentang i'rab dari mithlul amri. Seperti yang kemarin saya tegaskan bahwa kalau seandainya kita bertemu dengan lafadz-lafadz seperti itu, mithlu, nahwu dan seterusnya, yang jelas adalah sebuah kalimat untuk kemudian dibaca rofa, nasab, jar atau jazm itu harus karena tuntutan amil. Ya, sebuah kalimat yang tidak ada amilnya itu tidak memungkinkan untuk kemudian dibaca rofa, nasab, jar atau jazm. Begitu. Kenapa ini kok dibaca rofa? Karena amil menuntutnya untuk dibaca rofa. Kenapa ini kok dibaca nasab? Karena amil menuntutnya untuk kemudian dibaca nasab. Kenapa ini kok dibaca jar? Karena amil menuntutnya untuk kemudian dibaca jar. Kenapa kok ini dibaca jazm? Karena amil menuntutnya bahwa ini harus dibaca jazm. Itu semacam itu. Jadi mithlu itu tergantung asumsi kita. Asumsi kita apakah kita jadikan sebagai khobar, apakah kita jadikan sebagai maf'ul bih atau yang lain, ya terserah. Mau dibaca mithla silahkan, mau dibaca mithlu silahkan, mau dibaca mithli juga silahkan.
Seperti yang kemarin saya tegaskan. Ketika misalnya pilihan kita adalah mithlul amri, maka itu asumsinya dijadikan sebagai khabar dari mubtada yang dibuang, yang apabila dimunculkan, wahia misalnya. Dan bermula, iddatu juz'iyatin itu adalah mithlul amri. Begitu. Ya. Tapi kalau seandainya misalnya, kita asumsikan menjadi maf'ul bih, ya mithlal amri. Ya. Misalnya qara'tu apa dan seterusnya. Pokoknya yang pada akhirnya mithla itu dijadikan sebagai maf'ul bih. Pun juga demikian, ketika misalnya kita asumsikan misalnya di sini adalah jar, ya asumsinya adalah amilnya menuntut jar. Sama dengan nahwu zaidun qaimun dan seterusnya itu. Wa huwa mithlu, begitu. Ya. Itu semacam itu. Mithlul amri seperti amar, wan nahyi dan nahi, wal ami dan am, wal mutlaqi dan mutlak, wal ijma'i as-sarihi wal ijma'i as-sukuti. Begitu. Ya. Jadi yang dimaksud dengan dalil kulli adalah macam yang umum dari dalil-dalil yang tercakup di dalamnya iddatu juz'iyatin. Gitu ya. Amar masuk di situ, nahi masuk di situ, am di situ masuk, mutlak di situ masuk, ijma di situ masuk, ijma sharih, ijma sukuti, qiyas dan seterusnya. Ya, begitu. Itu namanya ad-dalil al-kulli. Selanjutnya diperhatikan dalam konteks analisa teks, dalam konteks wal qiyasi dan qiyas al-mustambatati illatuhu. Al-mustambatah itu adalah merupakan isim sifat. Kenapa kok disebut sebagai isim sifat? Iya, karena itu adalah isim maf'ul. Kenapa kok kemudian disebut sebagai isim maf'ul? Iya, karena ini didahului oleh mem yang didhammah. Harokat huruf sebelum akhirnya, yang dalam konteks ini adalah ba, itu diharokati fathah. Al-mustambatah. Begitu. Kenapa kalau itu disebut sebagai isim maf'ul? Karena ini disebut sebagai isim maf'ul, maka termasuk dalam kategori isim sifat. Karena isim sifat, maka kita berhak untuk curiga, oh ini kira-kira naat. Begitu cara analisisnya. Apakah pada akhirnya ini memang benar-benar akan kita naik tingkatkan menjadi naat atau gak jadi? Tergantung pada apakah ada kesesuaian dengan calon man'utnya atau tidak. Begitu cara nalar berpikir kita begitu. Pokoknya kita bertemu dengan isim sifat, apakah itu isim fa'il, apakah itu isim maf'ul, apakah itu sifat musyabbah bismil fa'il, apakah itu isim mansub, apakah itu sighat mubalaghah, apakah itu isim tafdil, apakah itu isim adat, apakah itu isim isyarah, ataukah isim mausul misalnya. Ketika kita bertemu dengan itu, ya, maka logika lanjutan kita, oh kira-kira ini naat ini, begitu. Karena ini isim sifat. Ya. Apakah nanti hanya curiga saja atau justru dinaik tingkatkan? Tergantung apakah ada kesesuaian dengan calon man'utnya atau tidak. Kesesuaian itu ada dua. Ini konteksnya al-mustambatah itu. Kesesuaian dalam konteks naat hakiki, kesesuaian dalam konteks naat sababi. Kesesuaian dalam konteks naat hakiki itu sesuai dari segi aspeknya, seluruh aspeknya. Apakah mufrad tathniyah jamaknya, apakah mudzakkar muannasnya, apakah ma'rifah nakirahnya, itu semuanya. Ya, naat hakiki itu menjelaskan man'utnya secara langsung. Gitu. Kalau naat sababi, naat yang menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan man'utnya, tidak langsung menjelaskan man'utnya. Itu seperti itu. Ya. Naat sababi itu kalau seandainya sebuah naat disebut sebagai naat sababi, ya, harus merofakkan isim zahir. Apakah itu dalam konteks menjadi fa'il, apakah dalam konteks menjadi naibul fa'il. Sekarang kita lihat di sini. Wal qiyasi al-mustambatati illatuhu. Ya. Kenapa kok kemudian itu dibaca illatuhu? Oh, ini jadi naibul fa'il. Illatuhu di situ dibaca illatuhu, tidak illatahu, tidak illatihi. Kenapa kok kemudian dibaca rofa? Karena ini menjadi naibul fa'il. Naibul fa'il dari mana? Loh, naibul fa'il dari al-mustambatah.
Selalu saya tegaskan, Ustadz, yang punya fa'il, nah begitulah ya nalar berpikirnya. Yang punya naibul fa'il, yang punya maf'ul bih, itu adalah fi'il. Isim konsep dasarnya tidak memiliki fa'il, isim konsep dasarnya tidak memiliki naibul fa'il, isim dalam konsep dasarnya tidak memiliki maf'ul bih. Coba ini nanti mengarah kepada al-asma al-amilah amalal fi'li. Begitu. Ketika ada realitas di mana isim punya fa'il, isim punya naibul fa'il, isim punya maf'ul bih, maka isim ini sudah beramal sebagaimana fiilnya. Kenapa? Karena konsep dasarnya yang punya fa'il itu adalah fiil, yang punya naibul fa'il itu adalah fiil, yang punya maf'ul bih adalah fiil. Itu semacam itu. Ya. Jadi kalau seandainya ditanya kenapa kok kemudian illatuhu itu dibaca illatuhu, itu menjadi naibul fa'il dari al-mustambatah. Kenapa kok kemudian al-mustambatah itu kemudian bisa memiliki naibul fa'il? Iya, karena ini beramal sebagaimana fi'ilnya. Kapan isim maf'ul, kapan isim fa'il, kapan sifat musyabbah bismil fa'il, kapan isim mansub, yang paling terkenal, yang sering kali kita jumpa itu 4 itu. Ya, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah bismil fa'il, dan isim mansub. Itu bisa beramal sebagaimana fi'ilnya, isim fa'il, isim maf'ul, kemudian sifat musyabbah bismil fa'il dan isim mansub, itu bisa beramal sebagaimana fi'ilnya apabila memenuhi persyaratan. Itu. Apa syaratnya? Terkenal dengan sebutan, apa bareng-bareng? Wa waliyastifhaman au harfa nida au nafyan au jasifatan au musnada. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah bismil fa'il dan isim mansub, atau termasuk dalam kategori isim sifat ini, bisa beramal sebagaimana fi'ilnya. Maksudnya beramal sebagaimana fi'ilnya itu adalah dia punya fa'il, memungkinkan punya fa'il, dia punya naibul fa'il, atau dia punya maf'ul bi, ketika yang pertama, wawal yastifhaman, didahului oleh istifham. Wawal yastifhaman, au harfa nida, atau didahului huruf nida. Au nafyan, atau didahului oleh nafi, au jasifatan, atau menjadi na'at, au musnada, atau berkedudukan sebagai khabar. Ketika isim sifat yang kita sebutkan, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah bismil fa'il dan isim mansub itu kok kemudian didahului oleh istifham, didahului oleh huruf nida, didahului oleh nafi, menjadi na'at, menjadi khobar, maka dia sudah bisa beramal sebagaimana fi'ilnya. Dalam artian, dia memungkinkan punya fa'il, dia memungkinkan punya naibul fa'il, dia memungkinkan punya maf'ul bih. Sekarang kita lihat di sini. Al-mustambattah itu menjadi na'at dari al-qiyas. Ya. Karena demikian, al-mustambattah yang merupakan isim sifat, yang dalam konteks ini adalah isim maf'ul, lebih disebabkan karena didahului oleh mem yang di dhammah, harokat huruf sebelum akhir di fathah, itu sudah memenuhi persyaratan untuk bisa beramal sebagaimana fi'ilnya. Kenapa? Karena menjadi na'at. Sesuai dengan wawali istifhaman au harfanida au nafyan au jasifatan au musnada. Begitu. Ya, diperhatikan itu. Karena ini sudah dianggap memenuhi persyaratan untuk kemudian beramal sebagaimana fi'ilnya, termasuk dalam kategori al-asma al-amilah amalal fi'li, maka ketika beramal, karena ini adalah isim maf'ul, disamakan dengan fi'il majhul. Karena disamakan dengan fi'il majhul, konsekuensinya dia butuh yang namanya naibul fa'il. Inilah alasan kenapa kok kemudian illatuhu itu dibaca illatuhu, tidak dibaca illatahu, tidak dibaca illatihi. Dibaca illatuhu dengan dibaca rofa, asumsinya dia menjadi naibul fa'il dari al-mustambattah yang memenuhi persyaratan untuk diamalkan sebagaimana fi'ilnya. Begitu. Coba itu diperhatikan nanti dalam sesi diskusi, karena yang kita maksudkan dari ngaji ini adalah tatbik. Ya. Karena al-mustambattah yang menjadi na'at ini memiliki yang namanya fa'il atau naibul fa'il yang berupa isim zahir, merofakkan isim zahir, maka al-mustambattah ini disebut sebagai na'at sababi. Apa na'at sababi itu? Na'at sababi adalah na'at yang menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan man'ut, tidak menjelaskan man'utnya secara langsung. Itu na'at sababi.
Naat yang merofakkan isim zahir. Ini yang dirofakkan adalah isim zahir, bukan isim dhamir. Itu semacam itu. Karena demikian al-mustambatah ini itu disebut sebagai naat sababi. Ya, karena naat sababi, hal-hal yang harus sama dengan man'utnya itu tidak sama dengan hal-hal yang harus sama dengan man'utnya dalam konteks naat hakiki. Kalau naat hakiki harus sama dalam konteks dengan man'utnya dari sisi mufrad tathniyah jamaknya, mudzakkar muannasnya, ma'rifah nakirahnya. Kalau naatnya itu disebut sebagai naat sababi karena yang dijelaskan itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan man'ut, bukan man'utnya secara langsung. Karena yang dirofakkan itu adalah isim zahir, bukan isim dhamir misalnya. Maka yang harus sama hanya dari segi ma'rifah nakirahnya saja dan i'rabnya. Mudzakkar muannasnya itu disesuaikan dengan ma'mulnya. Coba diperhatikan. Mana ma'mulnya? Ada konsep amil, ada konsep ma'mul. Amil itu adalah yang mengharuskan, yang memaksa sebuah kalimat untuk dibaca rofa, nasab, jar, dan jazm, itu namanya amil. Sedangkan ma'mul itu adalah yang dipaksa. Ya, yang dipaksa untuk dibaca rofa, yang dipaksa untuk dibaca nasab, yang dipaksa untuk dibaca jar, yang dipaksa untuk dibaca jazm, itu namanya ma'mul. Kira-kira mana ma'mulnya ini? Ma'mulnya adalah illatuhu. Karena illatuhu itu dibaca illatuhu, tidak illataha, tidak illatihi. Illatuhu itu dibaca rofa karena dipaksa. Berarti dia ma'mul. Gitu kan? Ini ma'mulnya adalah illatuhu. Dipaksa untuk dibaca rofa oleh al-mustambatah sebagai amil. Perhatikan. Mungkin agak ruwet. Gitu ya. Lah, dalam konteks naat sababi, naat sababi dari sisi mudzakkar muannasnya itu disesuaikan dengan ma'mulnya. Karena ma'mulnya adalah illatun, di situ ada tak marbutohnya, illatun, illatani, jamaknya ilalun. Illatun, illatani, ilalun. Ya. Karena di situ illatun itu ada tak marbutohnya, berarti dianggap sebagai lafadz yang muannas. Karena lafadznya itu dianggap mu'annas, ma'mulnya dianggap mu'annas, maka al-mustambatah sebagai naat itu harus disesuaikan dengan ma'mulnya. Inilah alasan. Kenapa kok kemudian meskipun man'utnya yaitu al-qiyas itu adalah mudzakkar, tidak ada alamatut ta'nitsnya. Perhatikan, di dalam al-qiyas, fokusnya pada al-qiyas, itu tidak ada tak marbutohnya, tidak ada alif maksurahnya, tidak ada alif mamdudahnya. Tapi kenapa al-mustambatah yang menjadi naat itu justru ada taknya? Karena dari segi mudzakkar muannas, kalau seandainya yang namanya naat disebut sebagai naat sababi, itu disesuaikan dengan ma'mulnya. Bukan disesuaikan dengan man'utnya, akan tetapi disesuaikan dengan ma'mulnya. Ma'mulnya adalah illatun ada tak marbutohnya. Karena demikian dianggap sebagai muannas. Inilah alasan kenapa kok kemudian bacaannya adalah al-mustambatati. Ada tak marbutohnya. Meskipun man'utnya yaitu al-qiyas, itu tanpa tak marbutoh, tanpa alif maksurah, tanpa alif mamdudah, atau tidak ada alamatut ta'nitsnya. Itu semacam itu. Ya. Jadi kenapa kok kemudian al-mustambatoh yang menjadi naat ini tidak sama dari segi mudzakkar muannasnya dengan al-qiyas? Oh ya, ini memang tidak boleh sama. Kenapa? Karena kebetulan kalau naatnya ditentukan sebagai naat sababi, itu justru dari mudzakkar muannasnya disesuaikan dengan ma'mulnya. Ma'mulnya adalah illatuhu. Illatuhu berjenis kelamin perempuan. Buktinya ada tak marbutohnya. Itu penting untuk diperhatikan. Jadi wal qiyasi dan qiyas al mustambatati yang diistimbat apa? Illatuhu, illatnya qiyas. Ya, sekedar wacana saja. Jadi, kalau seandainya kita ngomong kias, ya, kias itu nanti salah satu rukun dari kias itu harus ada illat. Tidak semua ayat Al-Quran, tidak semua teks Al-Quran, tidak semua teks hadis, kalau seandainya di situ ada illatnya langsung disebutkan secara sharih. Ya, tidak semuanya. Jadi yang namanya illat itu ono sing sifatnya mansusoh, ono yang sifatnya mustambatoh. Kalau mansusoh memang dalam teks hadis itu, dalam teks Al-Quran itu memang illat sejak awal sudah disebutkan. Jadi
disertai dengan huruf-huruf yang menunjukkan alasan. Lafat-lafat yang menunjukkan alasan. Li'illati kadza, lisababi kadza, likai kadza, dan seterusnya. Itu namanya illatnya itu mansusoh. Secara sharih, secara jelas sudah terdapat dalam teks itu. Sehingga semua madhab pasti sepakat bahwa illatnya ini adalah ini. Itu semacam itu. Ya. Tapi ada juga kategori illat yang sifatnya mustambatah. Illat mustambatah itu apa? Di dalam teks ayat Al-Quran itu, di dalam teks ayat al-hadis itu, misalnya, matan hadis itu, sama sekali tidak disebutkan yang namanya illat hukumnya, kenapa ini kok diharamkan, kenapa ini kok diwajibkan, kenapa ini kok berhukum seperti ini, tidak disebutkan sama sekali. Itu namanya illatnya mustambatah. Karena demikian, ketika illatnya itu mustambatah, maka berpotensi antar madhab ini beda pendapat karena ilat yang mustambatah itu diproses oleh para ulama, diproses oleh ulama mujtahid itu dari ijtihadnya masing-masing. Perhatikan itu. Kenapa kok kemudian misalnya makanan pokok itu kok kemudian bisa diwajibkan? Syafi'i mengatakan ini karena ikhtiyat, bisa jadi makanan pokok. Karena ini adalah iddikhar, bisa disimpan. Ini akan berpengaruh. Kalau seandainya illatnya itu, illat iddikhar dan ikhtiyat itu tidak disebutkan dalam nas. Karena demikian berpotensi untuk kemudian beda pendapat dengan madhab yang lain. Ya, kalangan Syafi'iyah, ya, yang namanya tembakau, yang namanya cengkeh, meskipun luas macam-macam dan seterusnya itu, karena tidak memenuhi persyaratan ikhtiyat, maka tidak terkena, tidak termasuk dalam kategori mal zakawi, barang yang diwajibkan zakat misalnya. Ini gara-gara illatul hukmi. Itu semacam itu. Ya, jadi penting untuk saya tegaskan bahwa yang namanya illat itu ada yang disebut di sini al-mansus ala illatihi, adalah al-mustambatati illatuhu. Tidak semua illat itu dijelaskan secara sharih di dalam teks baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Ada yang dijelaskan secara sharih, ada yang tidak dijelaskan secara sharih. Kalau tidak dijelaskan secara sharih, bagaimana? Itu diproses melalui masalikul illah. Tahapan-tahapan di mana yang namanya para ulama itu menjalani itu untuk menyimpulkan kira-kira illatul hukmi dari hukum ini adalah apa. Itu semacam itu. Ya. Penting untuk diperhatikan itu. Ya, secara umum begitu. Fal amru, maka bermula amar adalah kulliyun, merupakan dalil kulli. Fal amru, maka bermula amar adalah kulliyun, merupakan dalil kulli. Yang dari yang tercakup, yang tercakup tahtahu, di bawahnya amar. Fa'il dari yang dariju, apa jami'us siyaghi, seluruh sigot-sigot, seluruh jenis kata, allati yang waradat, datang apa allati bisigotil amri, dengan sigot amar. Perhatikan. Fal amru, maka bermula amar adalah kulliyun, merupakan dalil kulli, yang dariju yang tercakup tahtahu, di bawah amar. Fa'il dari yang dariju apa jami'us siyaghi, seluruh sigot, seluruh beberapa sigot, allati yang waradat, datang apa allati bisigotil amri, dengan sigot amar. Ya, fal amru, fa di sini adalah fa istiqnafiyah, karena ada di awal kalimat dan di tengah-tengah alinea. Al amru di situ dijadikan sebagai mubtada, lebih disebabkan karena ini adalah merupakan isim ma'rifat, jatuh di awal jumlah. Mana khabarnya? Khabarnya adalah kulliyun. Kenapa kok kulliyun dijadikan sebagai khabar? Ya, karena di situ mutimul faidah. Kalau diberi kata-kata adalah dalam bahasa Indonesia, kalau diberi kata-kata iku dalam bahasa Jawa, itu cocok. Fal amru, maka utawi amar iku kulliyun, dalil kulli. Yang dari yang. Perhatikan di situ.
Kok diterjemahkan yang? Iya, karena ini adalah jumlah. Seperti yang saya katakan, setiap kalimat fi'il itu, dimanapun tempatnya, apakah di awal, di tengah, atau di akhir, itu pasti membentuk jumlah. Kenapa? Karena yang namanya fi'il memiliki kemampuan untuk menyimpan dhamir. Tidak mungkin yang namanya fi'il itu bukan jumlah. Pasti membentuk jumlah. Kenapa? Karena fi'il memiliki kemampuan untuk menyimpan dhamir. Ketika saya contohkan misalnya, Muhammadun qama. Koma itu jumlah. Kenapa kok koma itu dianggap sebagai jumlah? Iya, karena koma itu memiliki kemampuan untuk menyimpan dhamir. Muhammadun utawi Muhammad iku koma wis ngadeg sapa Muhammad. Di dalam lafadz koma ada dhamir huwa yang tersimpan di dalamnya, yang berposisi, yang berfungsi sebagai fa'il. Seperti yang saya katakan. Setiap kalimat fi'il dimanapun tempatnya, apakah di awal, di tengah, atau di akhir, pasti pada akhirnya akan membentuk jumlah. Kenapa? Karena yang namanya fi'il itu memiliki kemampuan untuk menyimpan dhamir. Ya. Jadi tidak ada yang namanya fi'il itu bukan tidak membentuk jumlah, itu tidak ada. Fi'il pasti membentuk jumlah. Pun juga demikian, ketika misalnya kita membaca fal amru kulliyun. Fal amru maka bermula amar adalah kulliyun, merupakan dalil kulli yang dariju yang. Kenapa kok diterjemahkan yang? Iya, karena yang dariju pada akhirnya akan membentuk jumlah, dan jumlah ini jatuh setelah kulliyun yang berjenis nakirah. Kaidah mengatakan setiap jumlah baik fi'liyah maupun ismiyah apabila jatuh setelah isim nakirah maka dia ditentukan sebagai na'tul jumlah. Fal amru maka bermula amar adalah kulliyun, merupakan dalil kulli yang dariju, yang tercakup, yang terkandung tahtahu di bawahnya amar. Fa'il dari yang dariju apa? Jami'us siyaghi, seluruh beberapa sigot, allati yang waradat datang apa allati bi sighatil amri dengan sigot amar. Coba dilihat kata-kata yang dariju, kata-kata kullu. Kata-kata yang dariju, kata-kata kullu itu adalah lafadz yang mudzakkar muannasnya itu menyesuaikan dengan mudhaf ilaihnya. Ya. Mudzakkar muannasnya itu menyesuaikan dengan mudhaf ilaihnya. Informasi-informasi ini dari hasil analisis kita terhadap teks itu penting untuk diinformasikan kepada para pemula. Lagi-lagi harus saya tekankan, ini adalah ngaji untuk para pemula. Ya, kalau sudah pintar nggak perlu ngaji seperti ini, misalnya begitu. Karena kepingin kita, anak yang sama sekali baru, anak yang sama sekali misalnya hanya sekedar hafal dan paham nahwu shorof, itu bisa naik tingkat menjadi bisa menerapkan. Ya, oleh sebab itu, panjenengan kudu juga menggunakan penalaran induktif. Apa penalaran induktif itu? Realitas yang ada di dalam teks itu silahkan dirumuskan menjadi sebuah kaidah. Pengalaman kita ketika bertemu dengan jami', ketika bertemu dengan kullun, itu kullun dan jami' itu dari sisi mudzakkar muannasnya, ya, dari sisi mudzakkar muannasnya itu nanti tergantung pada dia dimudhafkan kepada mudzakkar atau dia dimudhafkan kepada bentuk muannas. Ketika dimudhafkan kepada bentuk mudzakkar akan menjadi mudzakkar, ketika menjadi dimudhafkan kepada bentuk muannas maka akan menjadi muannas. Diperhatikan di sini. As-siyagh itu adalah merupakan bentuk jamak dari sighatun. Ya. Sighatun, sighatani, siyaghun. Bacanya siyaghun, fi'alun. Begitu ya. Jadi jami'us siyaghi ini dihukumi sebagai muannas. Bukti bahwa ini dihukumi muannas ketika harus pakai isim mausul, itu pakai isim mausul allati, bukan alladzi, tapi allati. Seperti yang sering saya tegaskan, sebuah kalimat itu kemudian dianggap sebagai muannas apabila domirnya pakai domir yang muannas, misalnya. Ketika harus menggunakan domirnya muannas. Ya. Begitu. Kalau seandainya harus menggunakan isim isyarahnya yang muannas, pakai hadhihi bukan hadza. Kalau seandainya pakai isim mausul yang muannas pakai allati bukan alladzi. Kalau seandainya harus menggunakan naat, itu naat yang pakai isim sifat yang
ada tak marbutohnya. Itu penting untuk diperhatikan. Ya. Jadi jami'us siyaghi di sini dihukumi sebagai mu'annats karena allati itu adalah isim mausul yang nanti pada akhirnya menjadi na'at dari jami'us siyagh, itu pakai allati bukan alladzi. Begitu ya, diperhatikan itu. Ya. Fal amru maka bermula amar adalah kulliyun merupakan dalil kulli yang dariju yang tercakup tahtahu di bawahnya amar maksudnya. Fa'il dari yang dariju apa jami'us siyaghi seluruh beberapa sigot. Allati yang waradat datang apa allati bisighatil amri dengan sigot amar. Ketika misalnya jami'us siyaghi itu dihukumi sebagai mu'annats, buktinya adalah allati ketika kita gunakan isim mausul yang menjadi na'at dari jami'us siyaghi itu adalah pakai allati bukan alladzi. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa kok yandariju? Kenapa kok tidak tandariju? Diperhatikan di situ. Kok yandariju di sini? Padahal fa'ilnya adalah jami'us siyagh. Coba di situ diperhatikan. Fal amru maka bermula amar adalah kulliyun merupakan dalil kulli. Yandariju yang tercakup tahtahu di bawahnya amar. Apa yang tercakup di bawahnya? Apa jami'us siyaghi? Idealnya memang antara fi'il dan fa'il itu harus ada kesesuaian. Ya, dari segi mudzakkar muannatsnya. Itu, ya. Idealnya antara fi'il dan fa'il itu harus ada kesesuaian dari segi mudzakkar muannatsnya. Antara fi'il dan fa'il memungkinkan untuk kemudian tidak sesuai dalam artian fi'ilnya itu adalah mudzakkar, fa'ilnya adalah muannats, yang jelas ketika diantaranya ada fasil. Fi'il itu tidak ketemu langsung dengan fa'ilnya. Dan di sini memang diseling-selingi oleh tahtahu. Ketika fi'il itu tidak ketemu langsung, meskipun fa'ilnya itu sudah jelas-jelas dihukumi muannats, memungkinkan fi'ilnya itu mudzakkar ketika ada fasil, ketika ada pemisah antara fi'il dan fa'ilnya. Tahtahu di sini adalah berfungsi sebagai fasil, karena demikian memungkinkan fi'ilnya itu berjenis kelamin laki-laki. Tidak tandariju tapi yandariju, memungkinkan. Kalau seandainya ketemu langsung, fal amru kulliyun tandariju jami' usyaghi allati waradat bisighatil amri, misalnya tahtahu misalnya. Kalau seandainya itu dirubah kata-katanya. Tapi karena tahtahu di sini berfungsi sebagai fasil, memisah antara fiil dan fa'ilnya, maka yang namanya yandariju itu memungkinkan dipakai dengan dalam bentuk mudzakkar meskipun fa'ilnya itu adalah berbentuk muannats. Jami'us siyaghi itu adalah berbentuk muannats. Kenapa? Karena kita tahu bahwa allati yang merupakan isim mausul itu pakai allati, tidak pakai alladzi. Itu begitu cara berpikirnya. Fal amru maka bermula amar adalah kulliyun merupakan dalil kulli. Yandariju yang tercakup tahtahu di bawahnya amar apa? Jami'us siyaghi, jami'us siyaghi seluruh sigat-sigat allati yang. Ini lagi-lagi saya harus katakan fungsi dari praktek. Ya. Allati itu adalah isim mausul khas. Saya tegaskan. Setiap sampean bertemu dengan isim mausul yang khas, bukan musytarak. Isim mausul ada dua. Ada yang sifatnya khas, ada yang sifatnya musytarak. Ini konteksnya adalah khas, khusus. Ya. Alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati. Itu adalah mausul yang khas. Ketika kita bertemu dengan isim mausul yang khas, kok kemudian jatuh setelah isim ma'rifat, dipastikan isim mausul yang khas itu menjadi na'at. Itu pentingnya kita praktek. Jadi kalau baca bagaimana? Fal amru maka bermula amar adalah kulliyun merupakan dalil kulli yandariju yang tercakup yang ya tadi ya. Yandariju yang tercakup tahtahu di bawahnya apa jami'us siyaghi. Apa jami'us siyaghi seluruh sigat-sigat allati yang. Allati diterjemahkan yang. Kenapa? Karena ini adalah isim mausul khas, jatuhnya setelah isim ma'rifat.
Mana isim ma'rifatnya? Jami'us siyaghi. Kenapa kok jami'us siyaghi itu disebut sebagai isim ma'rifat? Karena al-mudhaf ilal ma'rifat. Allati yang. Karena allati di situ ditentukan sebagai naat, maka hukum i'rabnya disesuaikan dengan man'utnya. Mana man'utnya? Man'utnya adalah jami'us siyagh. Itu semacam itu. Ya, jami'us siyaghi. Karena jami'us siyaghi itu adalah berkedudukan sebagai fa'il, maka allati juga ditentukan sebagai sama dengan jami'us siyaghi. Yaitu berkedudukan rafa. Itu semacam itu. Akan tetapi karena allati termasuk dalam kategori al-asma al-mabniyah, maka hukum i'rabnya di sini masuk wilayah mahalli. Mahalli itu sama sekali tidak memiliki tanda i'rab. Ya. Allati setiap isim mausul, apakah itu khas atau mushtarak, itu pasti memiliki apa yang kemudian kita sebut sebagai silatul mausul. Dan itu pas dengan realitas yang ada di dalam teks, di mana waradat bisighatil amri itu merupakan jumlah, yaitu jumlah fi'liyah jatuh setelah isim mausul. Inilah yang kemudian menjadi silatul mausul. Di dalam silatul mausul itu ada dhamir, ya, yang kembalinya kepada isim mausul. Mana kembalinya dhamir yang kembali? Di dalam lafadz waradat itu ada dhamir hiya yang kembalinya kepada allati. Dhamir hiya itulah yang kemudian ditentukan sebagai aidnya. Jadi fal amru, maka bermula amar adalah kulliyun, merupakan dalil kulli. Yang dariju yang tercakup di tahtahu, di bawahnya. Fa'il dari yang dariju apa? Jami'us siyaghi, seluruh sigot-sigot allati yang waradat datang apa allati, di dalam waradat ada hiya, waradat yang datang apa allati bisighatil amri, dengan sigot amar, ya. Mungkin itu karena keterbatasan waktu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo didiskusikan, terutama al-mustanbatah itu yang tadi banyak memakan waktu.